Di antara jejak-jejak kolonial yang membekas dalam ingatan sejarah Bangka Belitung, terselip kisah-kisah kecil namun tajam yang diwariskan melalui ungkapan rakyat. Ungkapan ini bukan sekadar humor atau sindiran, melainkan serpihan pengalaman kolektif yang merangkum dinamika sosial dan lingkungan dari suatu masa yang lampau. Sebuah kiasan yang diwariskan turun-temurun itu berbunyi, "Pangkal Pinang lubuknya kecil, tapi buayanya banyak." Sebuah kalimat yang sederhana, namun bila ditelisik lebih dalam, menyimpan narasi panjang tentang kondisi geografis, sosial, bahkan politik kota ini sejak masa kolonial hingga kini. Dato Ahmad Elfian, DPMP, sejarawan dan budayawan, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, kembali mengangkat kisah yang terlupakan namun penting dari masa lalu Pangkal Pinang. Ungkapan tentang lubuk kecil dan buaya banyak bukanlah karangan semata, melainkan bersumber dari catatan sejarah kolonial yang otentik. Seorang pelancong dan pengamat asal Jerman, Franz Epp, dalam bukunya Schilderungen aus Hollandisch-Ostindien yang diterbitkan di Heidelberg oleh JCB Moore pada tahun 1852, secara jelas mencatat bahwa di distrik Pangkal Pinang terdapat sebuah sungai kecil berkelok-kelok yang dikenal berbahaya karena dipenuhi buaya. Epp menuliskan bahwa kawasan ini dihuni oleh masyarakat yang padat, namun hanya dijaga oleh 30 serdadu dari kebutuhan ideal sebanyak 300 orang. Ia menggambarkan Pangkal Pinang sebagai daerah yang sangat kaya akan air, tetapi genangan dan kelembaban tinggi menyebabkan kampung menjadi tidak sehat, kecuali saat musim kemarau tiba. Catatan lengkapnya berbunyi, Pangkal Pinang an einem der viele Krümmungen hat und wegen der sich darin aufhaltenden Krokodile sehr berüchtigt ist, besitzt einen volkreichen Kampong. Das Fort erfordert 300 Mann zur Verteidigung, die Besatzung ist aber nur 30 Mann stark. Die Gegend von Pangkal Pinang ist sehr wasserreich. Das stagnierende Wasser macht in den trockenen Monaten den Kampong ungesund. Informasi ini kemudian diperkuat oleh peta topografi Hindia Belanda tahun 1928-1929 lembar 34/21 Satang D yang menunjukkan dua aliran sungai kecil yang berkelok melintasi Pangkal Pinang, yakni Sungai Pedindang dan Sungai Rangkoi. Sungai-sungai ini membelah kawasan-kawasan padat penduduk dan daerah rawa, terutama di sisi selatan Kampung Bukit, serta wilayah timur seperti Kampung Opas, Kampung Jawa, dan Kampung Katak, hingga mencapai pesisir. Secara ekologis, inilah yang menjadikan Pangkal Pinang dijuluki sebagai daerah kaya air. Namun dalam lisan rakyat, kekayaan air ini juga membawa konotasi bahaya. Lubuk-lubuk kecil yang terlihat tenang ternyata menyimpan banyak buaya. Ungkapan Pangkal Pinang lubuk kecil, buaya banyak pun menjadi refleksi sosial yang tetap relevan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, ia menjadi simbol tentang bagaimana dalam ruang sempit dan usaha sederhana bisa muncul banyak pihak yang mencampuri, menggagalkan, atau bahkan memangsanya. Maka, apa yang semula merupakan pengamatan geografis kolonial berubah menjadi kearifan lokal yang mengingatkan kita bahwa kebaikan dan kesungguhan sekalipun tak luput dari gangguan, baik dari lingkungan, sistem, maupun sesama manusia. Dengan demikian, melalui pendekatan sejarah yang terverifikasi sumbernya dan disajikan dengan sudut pandang budaya lokal, kisah ini tak hanya mengungkap kondisi topografi dan sosial masa lalu Pangkal Pinang, tetapi juga menghadirkan pemahaman baru tentang bagaimana ruang, alam, dan masyarakat saling membentuk satu sama lain dalam pusaran sejarah panjang sebuah kota kecil di timur Sumatera.